Tidak gian eh. Ya Allah, cuman minggu apa hari dina-dina. Kembang di sini. Sekolahku luar biasa, penuh inspirasi, MAPGR di larangan Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku selalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA PGR di Larangan, semuanya luar biasa. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR di Larangan, tempatku berada. Kami bersama takkan terpisahkan. Sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiada perbedaan. Satu tekad, satu tujuan, Komet Ruda. Wadah inspirasi kita semua.
Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua Stop, mulai. serempak berkolaborasi, saling menguatkan komunitas ini. Silakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta. Tentunya 2 menit sebelum dimulai kegiatan ini, maka kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu untuk audio dan videonya mohon diposisikan, untuk videonya bisa di-on-kan dan untuk audionya di-off-kan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.00, maka webinar ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan keselamatan dan dapat berkumpul kegiatan webinar pada malam hari ini, edisi 30 Juni 2024. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan webinar malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Ahmad Syaifur Rahman. Saya guru SMA PGRI Larangan Pamekasan. Baik Bapak Ibu, hebat, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam ini pada edisi 30 Juni 2024 dengan tema budaya coaching dalam dunia pendidikan. Yang terhormat Bapak DRS Abu Khair MPD, beliau adalah Kepala BPGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa Terima kasih Pak. Saiful Ya. dan teman-teman. Iya. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, tentunya kami masih belajar Bapak untuk jadi moderator seperti itu. Kemudian yang kami hormati narasumber kita Bapak Daman Said SSI. Bapak Daman Said ini merupakan kepala sekolah di SMA PGRI Larangan. Aktivitas beliau sebagai pengajar praktik, validator aksi nyata, kemudian instruktur validator PMM, teman belajar PMM, narsum nasional PMM, kemudian penulis naskah video permodelan PMM, penulis artikel webinar, penulis cerita praktek rapor pendidikan, kemudian penyusun buku saku kombel KSPS, dan kemudian tim standar setting regulator dan AN Mendik. Kemudian beliau adalah narasumber berbagi praktik baik IKM, kemudian kepala sekolah bergema, ketua komunitas penggerak, dan lain-lain. Adapun penghargaan yang didapat oleh beliau, Bapak Daman Said, yang pertama Best Coach in Education Award 2022, kemudian Best School in Innovation and Quality Learning Program of the Year 2023, kemudian juara 1 Anugerah Guru Prima 2023, kemudian penghargaan yang keempat Kepala Sekolah Inspiratif Provinsi Jawa Timur.
Kemudian Kepala Sekolah Inspiratif Tingkat Nasional Kemendikbudristek 2023. Kemudian yang terakhir National Best Performance Inspiration Award 2024 kategori Excellent School. Selain itu juga Bapak Daman Said ini banyak menghasilkan karya-karya yang inovatif. Beliau juga sebagai komunitas MGMP MTK di SMA Pamekasan, Ketua Komunitas Belajar Reaksi dan SMA PGRI Larangan. Selamat malam Bapak Daman. Selamat malam Bapak Saifur Rahman. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, tentunya Bapak sudah tidak sabar untuk memaparkan materi seputar budaya coaching dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan tak lupa pula yang kami hormati juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu seluruh peserta webinar, kegiatan webinar malam ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PGRI Larangan Pamekasan bersama komunitas edukasi guru digital Komet Rudal dalam berbagi praktik baik bergema kepala sekolah. Dan juga kegiatan ini didukung oleh BLPT Balai Layanan Platform Teknologi Merdeka Mengajar. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan malam ini saya akan memandu jalannya acara hingga sampai selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yakni sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak DRS Abu Khair MPD. Beliau adalah Kepala BPGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak DRS Abu Khair MPD disilahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saifur Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya karena dekat masjid mau menyelesaikan dulu adzan biar selesai aja. Mohon maaf sebentar. Iya, Pak. Iya. Bang, ingat nggak sih? Bang, itu bukan punyanya. Itu Bung Karno Pak, aku berlaku. Baik, Mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Daman Said SSI, Kepala SMA PGRI Larangan yang senantiasa terus
memberikan waktu-waktu istimewanya, mengajak kita semua untuk memanfaatkan waktu dalam rangka menguatkan ikhtiar kita bersama, membersamai anak-anak kita, peserta didik kita dalam pembelajaran-pembelajaran yang makin berpihak pada mereka. Malam hari ini spesial satu tajuk yang sangat luar biasa berkaitan dengan budaya kucing dalam bidang pendidikan atau dalam pembelajaran. Terima kasih atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Kami senantiasa diajak untuk belajar bersama, terutama berkaitan dengan sebuah ikhtiar kolektif, ikhtiar bersama dalam bergerak bersama komunitas belajar yang merupakan sebuah pilihan. Mohon maaf. Saya ulang. Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua yang telah bersama-sama memaknai sebuah perubahan-perubahan yang terus bergulir, dan sesungguhnya perubahan itulah yang abadi. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang akan terus kita sikapi secara bijaksana dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah bagi kita semua membersamai era yang serba cepat perubahannya, era yang sangat kompleks, era yang mungkin juga tidak terprediksi, juga era yang sangat menginspirasi kita semua, yang mana di era yang seperti ini kita akan membekali anak-anak kita menyongsong zaman mereka, yang mana zaman itu tentu bukan zaman kita lagi. Saat ini tentu strategi-strategi pembelajaran akan terus dipilih dan tentu akan banyak kreasi-kreasi ketika menyandingkan karakteristik individu, karakteristik peserta didik, disandingkan dengan karakteristik isi ataupun karakteristik materi yang akan kita sampaikan. Juga berkaitan dengan bagaimana pilihan komunikasi yang akan terus kita bangun untuk membersamai anak-anak kita dengan kekhasannya masing-masing dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang makin bermakna. Kucing salah satu strategi yang kita pilih, dan malam hari ini akan dikupas tuntas oleh Pak Daman tentu dengan sejumlah pengalaman-pengalamannya ketika kita juga akan membersamai kawan-kawan guru. Bagaimana kita mendampingi sahabat-sahabat guru di satuan-satuan pendidikan dengan tantangan, dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Strategi komunikasi, strategi membersamai dengan kucing tentu sangat indah, dan malam hari ini akan menjadi sebuah literasi bagi kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat untuk mendiskusikan sebuah pilihan komunikasi membersamai sahabat-sahabat guru dan juga para pihak yang tentu muaranya adalah pada layanan pembelajaran yang makin baik. Mudah-mudahan forum di malam hari ini menjadi sebuah forum yang penuh barokah, memberikan manfaat ganda untuk kemajuan pendidikan di tanah air. Mari sama-sama saya mengajak untuk mengepalkan tangan kanan kita, seraya berpantun sederhana, air beriak perahu laju. Boleh diturunkan?
Tidak usah dicakepi tapi ditirukan aja. Air beriak, perahu Air laju, bergema kepala sekolah, bergerak, Indonesia maju. kepala sekolah Gema Indonesia Maju. Terima kasih, insya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat terbatas. Setelah ini saya izin akan membersamai kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia dalam sebuah webinar yang juga akan menginspirasi untuk kawan-kawan di Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Abu Khair MPD sudah memberikan sambutan pada kegiatan webinar malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, tentunya sebelum kita memasuki acara selanjutnya, baik Bapak Ibu, coaching dikenal suatu proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memperdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, peningkatan atas formasi kerja, pertumbuhan pribadi, pengamalan hidup dan perbaikan kinerja, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya mendapatkan solusi. Nah, apa manfaatnya coaching dalam dunia pendidikan? Apakah seorang guru memerlukan coaching? Dan mengapa coaching itu sangat diperlukan? Bersama narasumber kita akan dipaparkan tentang budaya coaching dalam dunia pendidikan. Dan nanti Bapak Ibu di sesi kedua akan ada tanya jawab dari para peserta webinar. Dan Bapak Ibu hebat juga bisa menggunakan kolom chat sebagai media untuk berbagi, baik itu berupa pendapat, pengalaman Bapak Ibu yang tidak terbatas. Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan asal daerahnya. Bapak Ibu, kegiatan ini nanti akan ada link absensi yang harus Bapak Ibu isi. Namun nanti kami akan mengirim melalui kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa memantaunya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah ikuti bersama paparan dari narasumber kita, Bapak Daman Said SSI. Kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI, waktu disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya bersama seluruh ketua komunitas, anggota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena di sela kesibukan aktivitas Bapak Abu Khair yang sangat padat, masih bisa membersamai kami komunitas belajar SMA Larangan. Bahkan setiap kegiatan kemarin sampai saya laporkan ke Pak Kodri, tim Kombel Pusat Pak Abu Khair. Beliau sangat senang karena Pak Abu selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak selalu mensupport, dan saya juga laporkan selama Pak Abu masih diberikan kesempatan, dia selalu membersamai. Saya laporkan seperti itu Pak Abu. Terima kasih Pak Abu mensupport kami, dan kami juga di daerah selalu berkomitmen bersama-sama Pak Abu. Setiap kegiatan-kegiatan kami aktif, termasuk di Bergema Kepala Sekolah ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih Pak Abu. Saya juga lulus sebagai pendekar di kategori kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini saya terus belajar dan belajar, mentransformasikan apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan, sehingga bisa berdampak untuk kemajuan khususnya di Jawa Timur. Terima kasih Pak Abu. Yang saya hormati juga Ketua beserta seluruh komunitas belajar SMA Larangan, komunitas belajar Komik Nudal,
dan juga seluruh guru SMA Pegelarangan dan panitia yang selalu senantiasa eh, membantu terlaksananya suksesnya kegiatan webinar ini. Juga ada Ibu Fitri Nursana selaku Ketua Komite Nudal. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik di ruang virtual ini dan juga di live streaming YouTube. Mohon maaf Bapak Ibu, kapasitas Zoom ini 100 Bapak Ibu, maksimal 100 dan sudah penuh ini 100 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa gabung langsung di ruang virtual ini Bapak Ibu, panitia sudah menyiapkan live streaming YouTube Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Robbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita semua Bapak Ibu selaku pendidik kita terus bisa beraktivitas, meluangkan waktunya di malam-malam hari ini, waktunya Bapak Ibu beristirahat bersama keluarga, waktunya Bapak Ibu liburan. Tetapi kita sadar, kita selaku pendidik selalu terus belajar dan belajar. Di sela ada waktu kosong Bapak Ibu, saya juga terus belajar Bapak Ibu demi meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu, kegiatan webinar pada malam ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Pegelarangan dan juga komunitas belajar Komite Nudal, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang budaya coaching dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Tentunya di mana Bapak Ibu bertugas seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator Pak Ahmad Saifur Rahman yang sudah bersedia membersami kita semua. Jadi Bapak Saifur Rahman, kita ini semuanya sama belajar Pak Syarif. Jadi jangan tidak usah minder lah kita, dan perlu diketahui Bapak Ibu, saya ini selaku kepala SMA Pegelarangan selalu memanfaatkan SDM yang ada. Selalu meningkatkan SDM yang ada. Jadi guru-guru SMA Pegelarangan mayoritas 80% menjadi guru penggerak. 80% menjadi guru penggerak. 40% menjadi pengajar praktek. Tetapi jika ada kegiatan-kegiatan, saya manfaatkan SDM yang ada. Jadi kita selaku pendidik hindari kalimat saya tidak bisa, saya belum terbiasa, saya tidak siap. Kalau kita ada kalimat seperti itu, tetapi kita tidak ada untuk keinginan untuk mau, keinginan untuk belajar, maka selangkah pun tidak akan menemukan suatu kemajuan. Saya itu tanamkan ke guru-guru. Bayangkan kalau misalkan diberi peranan, dibilang saya tidak siap, saya tidak terbiasa. Nah, kalau hal-hal seperti itu Bapak Ibu, maka tidak akan pernah ada kemajuan. Walaupun selangkah pun. Mulailah dari yang sederhana, mulai dari diri kita Bapak Ibu. Saya seperti itu ke guru-guru, merangkul dan juga saling kolaborasi, apa sih kesulitan belajarnya, apa sih kesulitan kita bahas di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh tim yang hadir pada malam ini, yang sudah meluangkan waktunya di webinar pada malam ini. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan pengimbasan dari Bergema Kepala Sekolah Bapak Ibu. Ini program dari BLPT Bapak Ibu. Yang mana di situ ada kegiatan bergema, bergerak bersama komunitas belajar kepala sekolah. Dan kebetulan alhamdulillah saya satu-satunya kepala sekolah yang lulus di Kabupaten Pamekasan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga kemarin saya lulus sebagai pendekar dari kategori kepala sekolah, satu-satunya jenjang SMA di Kabupaten Pamekasan. Jadi kita ya terus belajar Bapak Ibu, mengupdate diri, upgrading terus Bapak Ibu. Karena seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga belajar dan belajar. Sumber belajar sangat banyak Bapak Ibu. Salah satunya
salah satunya dukungan dari pemerintah melalui Kemendikbudristek yaitu adanya komunitas belajar. Ya seperti ini Bapak Ibu, kita belajar di dalam komunitas belajar. Dan juga ada platform Merdeka Mengajar. Itu merupakan dukungan, alat bantu dari Kemendikbudristek untuk kita selaku pendidik untuk kita belajar. Jadi kalau kita butuh sesuatu, ingin belajar tentang kurikulum Merdeka, ingin belajar tentang asesmen, ingin belajar tentang KKTP, ingin belajar tentang coaching, ada semuanya di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Tetapi ingat Bapak Ibu, dengan adanya platform Merdeka Mengajar, jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan kewajiban Bapak Ibu selaku pendidik bersama murid. Jika Bapak Ibu ada waktu kosong atau Bapak Ibu ingin mempelajari topik di PMM, silahkan Bapak Ibu di waktu Bapak Ibu kosong. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus memanage waktu, mengatur waktu, sehingga jangan sampai ada persepsi bahwa PMM itu adalah maut. Jangan sampai ada persepsi PMM itu nambah-nambah pekerjaan, jangan seperti itu. PMM itu bukan kewajiban, tetapi PMM itu adalah alat bantu untuk kita untuk belajar. Nah, kalau sudah ada alat bantu yang disediakan oleh Kemendikbudristek, kita akan eman kalau tidak kita manfaatkan. Sama dengan Erapot. Erapot itu tool alat bantu Bapak Ibu. Sama dengan komunitas belajar. Di saat kita kosong Bapak Ibu santai, kita belajar bersama di sini. Jadi saya itu bukan narasumber Bapak Ibu, saya juga teman belajar. Jadi saya itu teman belajar, saya juga belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu guru semuanya seperti itu. Makanya saya bilang kepada komunitas belajar SMA Pegelarangan, komunitas Komit Nuda, kita saling terbuka, peka terhadap saran dan masukan, saling berbagi praktik baik. Semisal nanti ada dari anggota peserta webinar ini ingin menjadi moderator, ingin menjadi narasumber, ingin berbagi praktik baik, ayo kita fasilitasi. Karena di sini kolaborasi. Ini di sini kita belajar bersama Bapak Ibu seperti itu. Jadi bukan kami ini menggurui, tidak Bapak Ibu. Ayo, kalau kita bisa kolaborasi, kenapa kita harus sendiri? Dengan kolaborasi, insya Allah sekolah yang kita citakan, visi, misi, dan tujuan di sekolah, insya Allah kita dapat tercapai. Itu mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu sebelum ke materi. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Bapak Ibu, Sudah, materi kali ini saya akan membahas tentang budaya coaching dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi sekarang walaupun kita ini malam Bapak Ibu, kita harus semangat pagi. Kita harus semangat. Katanya Pak Abu Her barusan, air beriak, perahu laju. Guru bergerak, Indonesia maju. Itu selalu yang saya ingat Bapak Ibu. Kalau kita semuanya bergerak dari diri kita, mulai dari diri, insya Allah pendidikan kita akan maju. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin moderator tadi menjelaskan tentang saya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Daman Said Bapak Ibu. Saya Kepala SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, atau yang dikenal dengan Madura Bapak Ibu. Aktivitas saya sebagai pengajar praktek, validator aksi nyata. Saya juga pernah menjadi instruktur validator PMM Bapak Ibu, narsum nasional, penulis praktek Bapak Ibu. Ini aktivitas saya di tahun 2023. Saya menjadi Kepala Sekolah Inspiratif Provinsi Jawa Timur dan juga menjadi Kepala Sekolah Inspiratif tingkat nasional 2023 Bapak Ibu. Alhamdulillah foto saya juga dijadikan cover dan diluncurkan oleh Kemendikbudristek dengan judul Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah familiar dengan coaching Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, ini ada modulnya Bapak Ibu. Apa dan mengapa? Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa bisa ketikkan di kolom chat Bapak Ibu, apa coaching itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu chat di kolom
Ketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Oh, Nah, Bapak Ibu, persepsi umum tentang coaching Bapak Ibu. Di sini ada 3 gambar Bapak Ibu. Nah, di sini yang termasuk coaching ini ada di gambar yang mana Bapak Ibu? 1 ada di sini di pelatih olahraga, 2 memberikan konseling, 3 mencarikan jalan keluar. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat Bapak Ibu. Ini mana yang termasuk coaching Bapak Ibu? Ada pelatih olahraga, memberikan konseling, atau mencarikan jalan keluar. Silakan saya berikan waktu Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat Pak Sarif karena saya share screen. Mungkin bisa dibacakan Pak Sarif. Apa bisa dibantu baca, Pak? Ya, silakan Bu. Ya, persepsi umum tentang coaching. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat Bapak Ibu. Ini yang mana yang termasuk coaching Bapak Ibu? Ada pelatih olahraga, ada memberikan konseling, ada mencarikan jalan keluar. Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Ada yang menjawab Bu Fitri? Pelatihan olahraga, Pak. Pelatih olahraga. Oh, pelatih olahraga. Ada dari Ibu Eno, pelatih olahraga, dari Bu Sri Harmiatin mencarikan jalan keluar, dari Ibu Maria Sofiatun, pelatih olahraga. Ada yang dari Franciscus Erlagut mencari jalan keluar. Seperti itu, Pak. Jadi persepsi umum tentang coaching Bapak Ibu. Ada yang memilih pelatih olahraga, ada yang memberikan konseling, ada yang mencarikan jalan keluar gitu Bu Fitri ya. Oke. Iya, Pak. Apa yang mana jawabannya Bu yang benar? Maaf Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa Menurut Bapak Ibu saya ya. benar semua, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak Ibu ya maaf, tidak ada yang benar Bapak Ibu. Nah sekarang kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Kemitraan dengan coaching dalam proses kreatif yang merangsang pemikiran dan menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan coaching. Jadi coaching ini, sedangkan coaching ini yang akan di-coaching Bapak Ibu seperti itu. Misalkan Bapak Ibu selaku kepala sekolah, Bapak itu kepala sekolah seorang coaching dan guru itu adalah coachingnya Bapak Ibu yang akan di-coaching seperti itu Bapak Ibu. Jadi coaching itu kemitraan dengan coaching dalam proses kreatif yang merangsang pemikiran dan menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Jadi Bapak Ibu harus pahami yang mana yang coaching dan mana yang coaching Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu, dialog atau diskusi Bapak Ibu. Membangkitkan. Jadi di sini Bapak Ibu kesadaran diri akan pemikiran, kepercayaan, dan emosi Bapak Ibu. Jadi di dalam kita coaching Bapak Ibu, di dalam kita mengcoaching atau diskusi atau dialog Bapak Ibu, bagaimana kita membangkitkan kesadaran diri akan pemikiran, kepercayaan, dan emosinya mereka. Jadi berikan kesempatan kepada si coaching Bapak Ibu agar mereka mengeksplor pemikiran mereka dan mereka berikan kepercayaan kepada beliau. Jadi kita membangkitkan. Yang kedua adalah proses. Bagaimana mereka menemukan dirinya sendiri, penemuan diri, mengurai keyakinan yang membatasi, dan kejelasan jalan menuju perspektif baru. Nah, kemudian adalah masa depan, yaitu pemikiran, ide, dan pengungkapan diri terintegrasi menjadi penetapan rencana tindakan ke depan yang logis. Itu Bapak di dalam proses dialognya Bapak. Ada membangkitkan, proses, dan juga masa depan. Ini Bapak Ibu. Jadi di dalam coaching Bapak Ibu ada training, mentoring, konseling, dan konsultasi Bapak Ibu. Ini pendekatan pengembangan SDM. Apa sih training itu ya? Apa sih training itu ya?
Training dia kan pelatihan gitu. Terus mentoring, pendampingan. Terus konseling gitu. Konseling gitu ya. Dan juga konsultasi. Ini Bapak Ibu. Nah, ini perbandingan coaching dengan metode lain Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, ini perbandingan coaching dengan metode lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ada misalkan orang menceritakan masa lalunya Bapak Ibu. Menceritakan masa lalunya itu merupakan konseling Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, jika itu coaching Bapak Ibu, itu maka mereka consulting, mentoring, dan juga training. Itu solusinya ke masa depan. Itu bertanya Bapak Ibu. Itu banyak bertanya. Sedangkan kalau di sini konseling atau menceritakan masalah-masalah itu menjelaskan Bapak Ibu. Ini perbandingan coaching dengan metode lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau coaching itu adalah consulting, mentoring, training. Itu solusi masa depan dan itu banyak bertanya. Jadi Bapak Ibu kita selaku coach, selaku coaching Bapak Ibu harus paham tentang materi atau topik pembahasan dan juga harus mampu karena sering banyak pertanyaan Bapak Ibu, banyak pertanyaan. Bagaimana Pak jika seorang coaching mereka di saat kita di coaching mereka banyak diam. Justru tidak aktif. Karena coaching itu Bapak Ibu memberdayakan, bukan mengarahkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan si coaching itu terlalu banyak diam Bapak Ibu, seakan-akan mereka diam tidak, maka kita selaku coaching harus mempunyai kemampuan bertanya dan juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot dan sehingga mereka keluar pemikiran sendiri. Sehingga si coaching itu mengeksplor ide-idenya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang harus dikuasai oleh coaching. Jadi coaching itu Bapak Ibu bukan hanya dilakukan dalam waktu dekat Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sering banyak masukan-masukan ke saya terjadi di sekolah misalkan antara kepala sekolah dengan guru. Banyak yang WA saya, kebanyakan kepala sekolah kadang-kadang hanya menyuruh. Dan jika ada kesulitan, mereka ya diam ataupun suruh belajar. Jadi kita jika ada seperti itu, bukan hanya masalah kepala sekolah dengan guru. Guru dengan guru pun boleh Bapak Ibu. Jadi diskusi-diskusi misalkan di saat pembelajaran selesai misalkan mereka pun. Tetapi Bapak Ibu kita selaku coaching kita harus tahu topik bahasanya dulu seperti itu. Dan terus gali pertanyaan-pertanyaan dieksplor Bapak Ibu. Kalau semisal nanti si coaching itu hanya diam begitu saja, diam, mereka eksplor terus Bapak Ibu bagaimana mereka bisa mengungkapkan gagasan-gagasannya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Ini struktur Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu, kita di sini konseling, consulting, mentoring, kita sebagai ahli Bapak Ibu. Dan di coaching ini coaching sebagai ahlinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita Bapak Ibu, kita harus bisa dan menguasai. Makanya kita tidak mudah Bapak Ibu, kita harus menjadi seorang coaching. Karena kebanyakan coaching itu diartikan kita itu misalkan ada orang bertanya, si coaching itu mengartikan ya istilahnya kita memberikan jawaban-jawaban, memberikan solusi-solusi. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu berarti mengarahkan. Jadi berdayakan bagaimana seorang coaching itu misalkan ada seputar tentang kesulitan belajarnya di dalam kelas. Itu terjadi diskusi antara coaching dan coaching, maka kita harus mampu menguasai Bapak Ibu. Bagaimana ataupun berikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu ada praktek-prakteknya di sini di materi selanjutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita gambaran saja. Misalkan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ada ini gambaran di hutan lah gitu Bapak Ibu. Nah, kita ini sudah semuanya kita tersesat Bapak Ibu, tersesat. Padahal di sini ada seorang konsultan, psikolog, mentor, trainer, coach Bapak Ibu. Nah, di sini ini di sebuah hutan ini sudah tersesat, tidak menemukan jalan keluar. Ini apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dari konsultan, psikolog, mentor, trainer, dan coach ini apa yang kita dilakukan?
Bagaimana kita selaku coaching jika kita menemukan hal yang seperti ini? Jadi di sini Bapak Ibu kita sudah punya peranan masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berpendapat di kolom chat, boleh Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada konsultan, ada psikolog, ada mentor, ada trainer, ada coach Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah menemukan seperti ini Bapak Ibu, kita kembali dengan tugas kita masing-masing. Pasti tugasnya konsultan Bapak Ibu. Dan juga psikolog, mentor, trainer, dan coach Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu jika kita menemui, kita ingin kita akan mengcoaching guru di sekolah ataupun dengan rekan sejawat, kita harus tahu dulu Bapak Ibu tupoksi kita Bapak Ibu. Dan juga kita harus benar-benar menguasai. Jangan sampai nanti kita mengcoaching seseorang atau guru, kita itu memberikan jawaban-jawaban ataupun memberikan arahan-arahan sehingga mereka ada sesuatu yang akan ditanyakan, mereka menemukan jawaban dari seorang coach, tidak. Terus gali-gali potensinya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga mereka bisa mengeksplor dengan sendirinya, bisa membuka wawasan-wawasan yang di kita coaching Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu budaya coaching dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Jadi budaya coaching menjadikan pendidik dan siswa untuk meningkatkan potensi mereka secara pribadi. Ini Bapak Ibu jelas. Budaya coaching menjadikan pendidik. Jadi kita pendidik juga Bapak Ibu dan siswa untuk meningkatkan potensi mereka secara pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti seorang coaching Bapak Ibu, jangan sampai kita mengarahkan, memberikan jawaban-jawaban. Berikan kesempatan. Mereka sebenarnya yang di coaching itu punya potensi. Tetapi terkadang mereka butuh juga pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka bisa mengeksplor dengan sendirinya Bapak Ibu seperti itu. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, satu, pengembangan guru. Coaching membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar mereka melalui umpan balik konstruktif dan pendampingan untuk siswa yang lebih beda ini Bapak Ibu. Coaching membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya. Tuh. Jadi apa sih misalkan ada sesuatu di dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita akan mengcoaching Bapak Ibu guru kita dengan proses pembelajaran kesulitannya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan atau perumpamaan-perumpamaan sehingga mereka bisa meningkatkan potensi mereka. Guru pun juga, murid pun juga seperti itu Bapak Ibu. Melalui umpan balik yang konstruktif dan pendampingan untuk siswa yang lebih berdaya. Kemudian peningkatan kinerja siswa. Dengan coaching, guru dapat membantu siswa menetapkan tujuan, mengatasi hambatan dan membangun strategi belajar yang efektif. Ini Bapak. Dengan coaching, guru dapat membantu siswa. Jadi Bapak Ibu, coaching ini juga bisa dilakukan guru dengan murid Bapak, dengan siswa. Nah, dengan adanya coaching Bapak Ibu ini bisa membantu juga untuk siswa untuk menetapkan tujuan, mengatasi hambatan-hambatan di dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Menjadi seorang coaching itu tidak mudah. Karena kalau kita mengartikan coaching ini orang bertanya kita jawab, orang bertanya kita memberikan solusi, itu salah Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya menjadi seorang coaching itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Seperti itu. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Coaching mendorong budaya kemitraan atau kolaborasi dan terbuka antara staf dan pengajar. Jadi kita Bapak Ibu, kita membangun kolaborasi Bapak Ibu. Baik antara dengan rekan sejawat, juga dengan staf pengajar Bapak Ibu. Jika kita harus kolaborasi dan saling komunikasi. Seperti itu. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Budaya coaching juga berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan di kalangan pendidik. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, budaya coaching juga berkontribusi pada pengembangan di kalangan pendidik. Jadi kita Bapak Ibu, kita budayakan coaching di sekolah. Jangan sampai kita Bapak Ibu ada sesuatu kesulitan baik guru sesama guru, kepala sekolah, guru bertanya kepada kepala sekolah diam ataupun sudahlah cari sumber lain. Jadi ajaklah kita Bapak Ibu, kita berdiskusi. Dengan ini Bapak Ibu misalkan kolaborasi, komunikasi. Itu kita berikan kontribusi Bapak Ibu. Yang kelima, pemecahan masalah. Coaching membantu guru dan siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik dengan mandiri baru. Jadi Bapak Ibu, ini apa sih yang terjadi kesulitan masalah-masalah yang dialami oleh guru ataupun murid. Ini bisa memecahkan dengan adanya coaching Bapak Ibu. Yang lebih baik dan mandiri seperti itu. Maka kita selalu coaching harus mampu Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas sehingga nanti yang seorang coach itu bisa
mengeksplor, bisa apa ya, berpikir Bapak Ibu, berpikir lebih apa ya, lebih luas gitu Bapak Ibu. Yang enam, adaptasi terhadap perubahan. Budaya coaching membantu sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi baru dan perkembangan di dunia pendidikan ini Bapak Ibu. Membantu institusi pendidikan hanya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi baru. Jadi Bapak Ibu, kita dengan adil seperti kita akan lebih mudah dalam beradaptasi dalam perubahan-perubahan. Misalkan sekarang dengan adanya kurikulum merdeka dan juga teknologi, misalkan aplikasi sekarang sangat banyak Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Jadi kita Bapak Ibu, kita dengan adanya budaya coaching, kita akan mempermudah Bapak Ibu dan menjawab segala kesulitan-kesulitan. Dan coaching itu Bapak Ibu bukan harus selesai di hari itu, tidak. Jadi itu jika ada waktu misalkan ya kan Bapak Ibu sesama guru mapel misalkan ya, terus Bapak jika ada waktu kosong terus Bapak Ibu dan ada kesempatan lagi. Jadi kita menjadi seorang coaching Bapak Ibu bukan hanya diselesaikan dalam sekali ini 5 menit, tidak apa-apa, kita harus bertahap-bertahap Bu. Sehingga apa ya, dengan sendiri si coaching itu dengan setiap harinya mungkin mereka menambah wawasan atau menemukan temuan-temuan baru sehingga mereka bisa terbuka lagi seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Coaching skill Bapak Ibu. Jadi kita di sini Bapak Ibu, kemampuannya Bapak Ibu membangun rasa percaya dan aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini apa ya? Kita saling percaya. Dan kita itu juga jaga aman juga Bapak Ibu seperti itu. Dan juga mendengarkan secara aktif dan menyimak hadir seutuhnya. Jadi Bapak Ibu, kita itu misalkan kita kita coaching dengan rekan sejawat di sekolah. Jadi kita itu dengarkan. Jangan sampai kita apa ya? Kita saat kita mengcoaching, kita berbicara, kita tidak bisa konsentrasi, tidak mendengarkan, akhirnya tidak tahu apa topik bahasanya. Kita putus-putus. Jadi hal yang seperti itu Bapak Ibu sekedar curhat. Kalau mereka, jadi kalau kita di dalam kita mengucing, kita mendengarkan secara aktif dan menyimak, hadir seutuhnya Bapak Ibu. Benarkah yang kita terima dengan baik, dengarkan dengan baik Bapak Ibu. Apa sih? Gitu. Sehingga kita itu selaku coaching bisa menangkap apa sih permasalahan-permasalahan apa yang temuan-temuan dari coaching tersebut Bapak Ibu. Dan berikutnya the powerful question Bapak Ibu. Jadi kita harus kemampuan di dalam bertanya yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu. Kalau misalkan kan banyak pertanyaan seringkali kesulitan kita salah coaching melalui pertanyaan guru-guru seperti ini. Kalau misalkan seorang coaching mereka diam, Mbak. Mereka diam. Hanya pasrah saja kepada seorang coaching. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita harus punya kemampuan ini. Bertanya Bapak Ibu, terus explore. Makanya kita harus mendengarkan secara aktif dan menyimak dan hadir seutuhnya. Jadi benar-benar butuh konsentrasi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita mengcoaching seseorang Bapak Ibu, kita sambil Zoom atau sambil diskusi dengan maka tidak akan menemukan penyelesaian Bapak Ibu seperti itu. Dan sebenarnya itu grow, menggunakan framework grow dalam coaching Bapak Ibu. Ini yang kita harus kita gunakan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu di dalam coaching ini banyak Bapak Ibu. Misalkan juga ada alur cerita. Nah, kita di sini kita pakai grow Bapak Ibu ya, seperti ini. Kita pakai model karena di dalam coaching ini Bapak Ibu kalau di pendidikan guru mulai itu ada alur cerita atau banyak macam. Di sini Bapak Ibu grow, di sini goal Bapak Ibu. Apa yang ingin kamu capai? Jadi di dalam kita mengcoaching Bapak Ibu, kita punya tujuan Bapak Ibu, apa yang kita ingin capai di dalam coaching ini. Makanya seorang coaching itu harus tahu dan menguasai apa topik pembahasan di dalam coaching itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu reality Bapak Ibu. Realitas apa kondisi yang terjadi saat ini. Jadi apa yang terjadi yang sebenarnya Bapak Ibu. Kita harus tahu juga. Misalkan coaching menceritakan ke Bapak Ibu selaku coaching. Mereka harus tahu apa kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian pilihan. Apa pilihan yang bisa dilakukan. Jadi misalkan nanti ada si coaching itu menceritakan, mendiskusikan ke Bapak Ibu selaku akan mengcoaching tentang masalah proses pembelajarannya. Nanti juga berikan opsi-opsi juga apa yang akan dilakukan. Misalkan murid kurang antusias mengikuti pembelajaran, misalkan Bapak Ibu. Nanti berikan pertanyaan-pertanyaan juga pemantik. Dan juga beri apa yang dilakukan. Tanyakan juga apa yang dilakukan. Saudara, jika misalkan murid di sana kurang antusias mengikuti pembelajaran,
Maka si coach itu berpikir Bapak Ibu. Misalkan memakai teknik stop atau ice breaking atau apa ya, strategi pembelajarannya, mungkin seperti itu. Jadi terus berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mengeksplor dan juga berikan pilihan-pilihan apa yang dilakukan seperti itu. Kemudian apa langkah yang Bapak Ibu akan lakukan seperti itu. Apa yang dilakukan jika misalkan nanti mereka menyampaikan kesulitan, murid tidak antusias atau kurang semangat mengikuti pembelajaran. Apa yang akan kamu lakukan seorang coach itu? Maka mereka beri pertanyaan juga. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Kan tidak mungkin kalau misalkan murid kurang antusias mengikuti pembelajaran, tidak mungkin guru itu diam. Kan seperti itu, Bu. Dengan adanya coaching ini, maka kita harus apa yang ingin dicapai? Yaitu murid interaktif dan semangat mengikuti pembelajaran. Maka Bapak Ibu langkah yang akan lakukan, maka mereka seorang coaching mereka berpikir, oh Bapak Ibu mungkin saya ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi atau apalagi seperti itu Bapak Ibu. Itu di dalam model grow Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kemampuan di dalam bertanya Bapak Ibu. Jadi di sini pertanyaan terbuka. Jadi Bapak Ibu, di sini pertanyaan terbuka membantu seorang coach Bapak Ibu membuka pikiran, mengeksplorasi kemungkinan untuk jawaban yang lebih menyeluruh. Jadi Bapak Ibu kita selaku coach, kita harus apa ya? Mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas sehingga si coach itu membuka pikiran, mengeksplor dengan sendirinya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan konteksnya misalkan murid tidak antusias mengikuti pembelajaran. Berikan pertanyaan misalkan. Apakah di kelas atau di guru yang lain mereka seperti itu? Mereka mesti oh tidak Pak. Di kelas sebelah seperti ini. Terus bertanya, kenapa ya di kelas Bapak Ibu seperti itu kok kelas sebelahnya tidak? Jadi mereka oh mungkin murid itu ngantuk atau tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi harus berikan pertanyaan pembuka yang terbuka Bapak. Yang selanjutnya solusi sekarang dan masa depan. Jadi cara yang efektif untuk menggerakkan coaching menuju solusi. Jadi Bapak Ibu juga solusi sekarang dan masa depan. Jadi Bapak Ibu apa? Juga memberikan bagaimana mereka bisa menceritakan awal mulanya dan ke depannya. Misalkan sekarang yang mereka lakukan murid kurang antusias mengikuti pembelajaran. Dan di mana yang masa depan? Seperti itu. Yang selanjutnya sekarang akan sangat berguna untuk mengetahui keadaan situasi yang dialami coach dan mengukur kemajuan. Jadi apa sih prosesnya seperti itu? Jadi makanya saya sampaikan coaching itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat Bapak Ibu. Kalau jika ada kesempatan silakan Bapak Ibu seperti itu. Dan kita juga lihat misalkan pertama kali men-coaching, alhamdulillah sekarang ada peningkatan dari murid antusias sudah berkurang. Kalau kemarin-kemarinnya 100% sekarang ke 80. Itu seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan jika sangat berguna untuk mengajak coaching melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kita juga beri pertanyaan jika. Misalkan, jika ibu menerapkan pembelajaran ini, bagaimana? Seperti itu. Jadi mereka memberikan gambaran kepada coaching itu sudut pandang yang berbeda. Jadi walaupun pertanyaan jika ini Bapak Ibu ini berbobot juga Bapak Ibu, tapi juga dirangkai seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita kekuatan di dalam bertanya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Pertanyaan untuk menentukan grup ini. Misalkan Bapak Ibu, pertanyaan untuk menentukan tujuan. Apa topik yang ingin dibicarakan? Jadi kita harus tahu apa yang topik ingin dibicarakan. Misalkan murid kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kita harus paham. Apa membuat hal ini penting untuk dibicarakan? Kenapa ini harus penting dibicarakan? Karena ini dengan permasalahan murid ini Bapak Ibu, kalau sudah murid kurang antusias mengikuti pembelajaran, berarti kan pembelajaran yang diberikan oleh guru, maka mereka tidak akan terserap seperti itu. Dan apa yang ingin didapat dari sesi itu? Dari sesi yang akan kita coaching itu apa Bapak Ibu? Yang kita dapat? Tentunya goal kita, tujuan kita adalah bagaimana murid itu antusias mengikuti pembelajaran guru tersebut. Itu. Nah, kemudian Anita, pertanyaan untuk menanyakan situasi yang terjadi. Apa kondisi yang terjadi? Jadi juga pertanyakan Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi saat Bapak Ibu pembelajaran? Mungkin dijawab, oh anak-anak kurang mengikuti pembelajaran. Apa yang sudah dilakukan? Tanyakan kepada seorang coach itu. Apa yang sudah dilakukan?
Misalkan si kucing menjawab, saya sudah melakukan pembelajaran kelompok misalkan. Terus tanyakan juga bagaimana hasilnya. Saya cuma itu membuat pembelajaran secara diskusi misalkan kelompok, ternyata murid-murid itu tidak antusias mengikuti pembelajaran misalkan. Nah, ini terus digali Bapak Ibu. Sehingga nanti seorang coaching itu mengeksplor juga. Jadi metode ini tidak kurang pas. Mereka mungkin berpikir lagi, oh bagaimana kalau kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Yang awalnya tidak tahu dengan pembelajaran diferensiasi, mereka akhirnya bisa. Karena sudah mengeksplor Bapak Ibu. Membuka ruang seperti itu. Yang kemudian pilihan. Pertanyaan untuk menanyakan opsi atau pilihan yang ilustrasi. Ini pertanyaan. Apa pilihan yang bisa Anda lakukan? Jadi berikan pertanyaan lagi kepada mereka. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Jadi apa lagi? Terus Bapak Ibu eksplor seperti itu. Begini. Apa tantangan yang bisa menghambat? Misalkan tantangannya orang tua kurang mendukung, misalkan, atau anak-anak dilibatkan untuk bekerja sehingga di sekolah itu ngantuk, seperti itu. Atau apa kemudian? Apa yang bisa dilakukan untuk menghilangi hambatan itu? Jika ada yang seperti itu, Bapak, apa yang bisa? Misalkan nanti mereka menjawab, bagaimana ya kalau kita libatkan orang tua murid? Nah, jadi kita koordinasi dengan kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi dengan hal seperti itu, seorang coaching itu bisa mengeksplor atau berpikir Bapak Ibu. Jadi tidak mereka seorang coaching tidak merasa berdiri sendiri, merasa terbantukan dengan adanya coaching itu Bapak Ibu. Sekarang will Bapak Ibu. Pertanyaan untuk menanyakan langkah yang akan dilakukan. Jadi apa yang langkah yang akan selanjutnya dilakukan? Apa langkah yang akan Bapak Ibu pilih? Misalkan seperti tadi melibatkan orang tua murid. Apa langkah tersebut akan dilakukan? Misalkan di saat pembagian rapot, kita undang wali murid sekaligus kita sosialisasi, kita berikan laporan kepada orang tua murid tentang perkembangan muridnya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu memastikan komitmen diri untuk melakukannya? Jadi Bapak Ibu, kalau hal yang seperti itu ya kita harus komitmen Bapak Ibu. Jangan sampai kita misalkan punya, kalau ada temuan misalkan kita ingin melibatkan orang tua murid, tetapi sama Bapak Ibu tidak diaplikasikan. Hanya sekedar wacana, maka mungkin itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Maka goal tujuan dari coaching itu tidak akan terjadi. Jadi harus juga Bapak Ibu, apa yang kita akan sudah strategi akan lakukan, maka kita harus komitmen untuk melakukan Bapak Ibu. Itu pertanyaan untuk menentukan grow Bapak Ibu. Ini resep praktek 1 Bapak Ibu. Menerapkan coaching grow untuk merancang rencana aksi perbaikan menjadi guru inovatif Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ajaklah satu rekan guru berbincang-bincang santai. Ajaklah satu rekan guru berbincang-bincang santai. Anda sebagai coach, jadi Bapak Ibu sebagai praktek Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai coach, ajaklah guru berbincang-bincang santai, misalkan di saat istirahat ataupun punya jam kosong seperti itu. Ajaklah rekan guru satu. Jadi Bapak Ibu sebagai coach. Jadi Anda sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara berurutan menurut framework grow Bapak Ibu. Dan berikan tanggapan pada setiap jawaban rekan Anda untuk menyambungkan pada pertanyaan berikutnya. Jadi di situ catat kata kunci di setiap jawaban pada 9 kertas yang bisa dilihat bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ajaklah rekan guru Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk berbincang-bincang Bapak Ibu. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Seperti yang tadi itu pertanyaan-pertanyaan grow tadi itu Bapak Ibu. Kemudian berikan tanggapan pada setiap jawaban rekan Anda untuk menyambungkan pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti di saat ada pertanyaan-pertanyaan jadi kita berikan jawaban-jawaban. Nah, kemudian Bapak Ibu catat kata kunci di setiap jawaban. Jadi Bapak Ibu itu dicatat Bapak Ibu. Pada 19 kertas kosong dan bisa dilihat bersama-sama. Itu Bapak Ibu resep praktek 1 Bapak Ibu di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Di grow di sini Bapak Ibu pada resep praktek 1 menerapkan coaching grow untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi guru inovatif. Jadi Bapak ini konteksnya Bapak Ibu menjadi guru inovatif Bapak Ibu. Kita pakai metode atau model grow. Bagaimana Anda mendeskripsikan guru inovatif? Jadi kita berikan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
ajaklah rekan sejawat Bapak Ibu. Tapi konteksnya di sini adalah menjadi guru inovatif. Jadi Bapak Ibu sebagai coach-nya, sebagai coaching-nya, bagaimana Anda mendiskusikan guru inovatif? Jadi Bapak Ibu, pasti seorang coach itu menjawab. Bagaimana Anda mendiskusikan guru inovatif? Misalkan guru inovatif itu kita harus tahu dengan kebutuhan murid di dalam belajarnya, kemudian kita menggunakan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran kontekstual misalkan seperti itu. Kita catat dulu. Kemudian melihat ke dalam diri Anda, apa yang ingin Anda perbaiki terkait upaya menjadi guru inovatif. Jadi Bapak terus berikan pertanyaan dulu. Jadi misalkan sudah menjawab seperti itu. Jadi kemudian apa yang ingin Anda perbaiki terkait upaya menjadi guru inovatif? Maka mereka terus menjawabnya. Nah kemudian dengan uraian Anda itu apa yang jadi Anda ini Bapak Ibu maksudnya ke rekan sejawatnya, ke coaching-nya bisa ubah saja dengan uraian saudara atau apalah rekan sejawat dengan uraian Bapak Ibu atau Bapak misalkan si yang coaching itu Bapak misalkan dengan uraian Bapak apa yang bisa Anda dapatkan sampai sesi obrolan kita ini berakhir. Jadi mereka pasti menjawab apa temuan-temuannya. Jadi Bapak Ibu yang awalnya hanya ingin konteksnya menjadi guru inovatif, dengan Bapak Ibu seorang coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus pertanyaan-pertanyaan, maka mereka mengeksplor Bapak Ibu. Mengeksplor, menjadi guru inovatif seperti ini. Akhirnya nanti di sesi itu mereka akan mendapatkan akan mendapatkan suatu gambaran Bapak Ibu. Dari diskusi itu, dari coaching dengan Bapak Ibu mengcoaching itu mesti si coach itu mendapat, oh berarti dengan kita menjadi guru inovatif seperti ini. Karena kalau kita misalkan kita diam sendiri Bapak Ibu, tidak ada proses diskusi Bapak Ibu, maka si coachnya itu akan diam Bapak Ibu. Makanya dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan sama dengan murid kita. Misalkan sekarang kan sudah kenaikan kelas Bapak Ibu, akhir tahun misalkan. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang selesai keluar dari sekolah ini mau kemana? Nah, anak itu kan Bapak Ibu kan menjawab, mau kuliah. Nah, kalau kuliah ambil jurusan apa? Jadi anak itu nanti bisa mengeksplor dengan sini. Mereka berikan pertimbangan. Oh ternyata kalau kuliah begini-begini. Jadi Bapak Ibu itu gunanya Bapak Ibu kita coaching Bapak. Ini praktek Bapak Ibu dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu di mana bertugas. Terserah Bapak Ibu. Kalau misalkan topiknya bukan menjadi guru inovatif, terserah Bapak Ibu. Tapi di sini kita menjadi guru inovatif, grow-nya Bapak Ibu. Sekarang R-nya Bapak Ibu. Realitanya, dalam hal upaya menjadi guru inovatif, bagaimana realita kondisi yang Anda alami sekarang? Jadi Bapak Ibu, berikan pertanyaan seperti itu kepada coaching. Dengan menjadi guru, bagaimana realita kondisi yang Anda alami sekarang? Jika misalkan yang dialami misalkan, saya mengajarnya monoton gitu Bapak Ibu. Metode ceramah, apakah itu merupakan guru inovatif? Kan seperti itu. Akhirnya, seberapa jauh perbedaan ekspektasi di masa depan nanti dan realitas saat ini? Bagaimana Anda? Nah, jadi berikan pertanyaan seperti ini. Seberapa jauh perbedaan ekspektasi di masa depan nanti dan realitas saat ini? Jadi Bapak Ibu kalau menjadi guru inovatif, bagaimana sekarang ini dan bagaimana nanti di masa depan? Mereka si coaching juga mendapatkan gambaran-gambaran Bapak Ibu. Misalkan mereka masa depan, saya ingin terus belajar meningkatkan kompetensi diri seperti itu. Dengan kita berbekal ilmu, maka insya Allah saya akan mencapai bisa menjadi guru yang inovatif seperti itu. Dengan mengingat kembali tujuan yang akan Anda dapatkan di coaching ini, apa yang menjadi fokus Anda saat ini untuk diperbaiki segera. Ini Bapak Ibu, yang saat ini apa yang Bapak Ibu lakukan seorang coaching itu, dan kalau sudah mempunyai gambaran menjadi guru inovatif, mereka akan punya gambaran apa yang ingin diperbaiki. Maka mereka seorang coach tidak akan diam Bapak Ibu. Kalau ingin menjadi guru inovatif sekarang sudah misalkan memakai metode monoton, metode ceramah di dalam belajarnya. Sedangkan ingin menjadi guru inovatif, maka mereka akan memperbaiki segera Bapak Ibu. Misalkan membuat strategi pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Ini selanjutnya Bapak Ibu. Apa saja yang bisa mendukung Anda meraih tujuan yang Anda nyatakan itu? Jadi Bapak Ibu kita juga bertanyakan, apa yang bisa mendukung Anda meraih tujuan? Misalkan nanti si coaching bisa menjawab, misalkan apa yang bisa mendukung Anda meraih tujuan yang Anda nyatakan itu? Misalkan dengan dukungan kepala sekolah, dengan sarana prasarana yang ada, kita manfaatkan sebagai media pembelajaran, misalkan Bapak Ibu. Nah kemudian apa saja yang Anda
dalam lingkaran kendali saat ini? Apa saja yang ada dalam lingkaran kendali? Jadi Bapak Ibu kita tanyakan juga Bapak Ibu ke seorang coaching itu. Nah, kemudian dengan mengulas kembali bentuk dukungan dan lingkaran kendali, maka opsi apa sih yang mungkin untuk dilakukan? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Tadi dukungan apa, Bapak Ibu? Dan kendali. Dan apa yang akan dilakukan? Kalau misalnya ada dukungan dari kepala sekolah, kendalinya apa? Maka mereka memungkinkan untuk apa yang akan dilakukan. Mereka kan sudah membuka, Bapak Ibu. Makanya dengan metode grow ini, Bapak Ibu akan membuka ruang. Insya Allah, Bapak Ibu, dengan metode grow ini, Bapak Ibu, walaupun seorang coach itu yang kita coach itu awalnya kita punya persepsi diam saja, mereka tidak mengikuti diskusi. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan dan metode grow, insya Allah secara perlahan-lahan mereka bisa mengeksplor atau apa ya, mereka timbul pemikiran-pemikiran sendirinya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, hal apa yang paling menjadikan Anda tergerak, berkomitmen dan penuh semangat melakukan opsi solusi itu? Jadi Bapak Ibu pertanyakan dulu, apa yang menjadi tergerak? Dengan adanya misalkan menjadi guru inovatif yang menjadi tergerak misalkan begini-begini, komitmen penuhnya semangat loh. Jadi komitmennya apa? Jadi jangan sampai kita punya cita-cita menjadi guru inovatif tapi kita yang tidak punya komitmen. Jadi juga harus punya komitmen. Misalkan Bapak Ibu tadi kan ada pengumuman tentang potret cerita kurikulum merdeka. Bapak Ibu ingin menjadi juara potret kurikulum merdeka, apa yang akan dilakukan? Jadi harus komitmen. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ikut saja, tidak daftar, tidak mungkin kan seperti itu. Nah, kemudian jika Anda analisis lagi, mana saja opsi solusi yang paling mudah berdampak membantu Anda menentunya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berikan pertanyaan, jika dianalisis, opsi solusi yang mana yang paling mudah? Jadi Bapak Ibu di dalam kita coaching, kita itu berikan kesempatan ke coaching itu Bapak Ibu memberikan apa ya, lakukan yang paling sederhana dulu, tetapi yang berdampak seperti itu. Walaupun misalkan menjadi guru inovatif, misalkan kita yang sederhana, misalkan memberikan pembelajaran kontekstual, menambah murid itu motivasinya belajarnya itu antusias, itu sederhana Bapak Ibu seperti itu. Tetapi ini contoh dari saya Bapak Ibu, tentunya di seorang coaching Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti akan coaching tentu berbeda. Dengan memperhatikan kerangka waktu dan menurut Anda, bagaimana Anda mengurangi rencana kesehatan dalam kerangka waktu 1 hari jadi jadi Bapak Ibu, di dalam tentunya Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi guru inovatif, kita harus punya schedule atau rencana juga Bapak Ibu. Apa yang dilakukan 1 hari, 7 hari, 1 bulan. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, dalam coaching itu bukanlah proses yang cepat Bapak Ibu. Kita juga butuh waktu. Apalagi kita juga di dalam berproses Bapak Ibu seperti itu. Misalkan 1 hari apa yang dilakukan, 7 hari ke depan apa seperti itu, dan 1 bulan ke depan. Maka dengan metode grow ini insya Allah kita bisa Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Dari resep praktek 1, cobalah Bapak Ibu ini Bapak Ibu lakukan di satuan Bapak Ibu bertugas Bapak Ibu. Tentunya di satuan Bapak Ibu bertugas pasti ada Bapak Ibu kesulitan-kesulitan dari rekan sejawat, misalkan Bapak Ibu adanya pendaftaran guru penggerak misalkan. Kalau kita hanya selaku kepala sekolah nyuruh misalkan, ayo Bapak Ibu daftar pendidikan guru penggerak, sedangkan gurunya kesulitan, tidak paham apa sih guru penggerak. Jadi jangan kita hanya sekedar nyuruh saja Bapak Ibu, tapi ada pendampingan. Pakai ini Bapak Ibu, kita coaching saja. Kita diskusi santai Bapak Ibu, kita di ruang guru, kita waktunya istirahat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu materi ide saya tentang budaya coaching di sekolah dengan metode grow Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Dan memang menjadi seorang coaching itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menguasai materi dan juga apa ya, karena kita itu yang dihadapi itu si kunci Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak mudah, tetapi ayo kita coba praktikkan bersama-sama pakai metode tadi itu metode grow Bapak Ibu, insya Allah kita bisa. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya baik, terima kasih Bapak Daman yang sudah memaparkan panjang lebar tentang budaya coaching dalam dunia
pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya garis bawahi budaya coaching menjadikan pendidik dan siswa yang berdaya untuk meningkatkan potensi secara mandiri. Kemudian pengembangan guru meningkatkan kinerja siswa, kolaborasi dan komunikasi, pengembangan kepemimpinan, kemudian pemecahan masalah, adaptasi terhadap perubahan. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama narasumber kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mau bertanya silahkan hand atau mengangkat tangan terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat di live atau streaming YouTube. Baik, pada sesi ini saya beri kesempatan 2 penanya terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan dari mana asalnya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan raise hand atau mengangkat tangan terlebih dahulu. Itu Pak Syarif, ada di Ya. Bapak Patricia. Bapak Patricia, silakan Bapak Patricia. Ya, silakan. Open mic. Saya persilakan Bapak. Selamat malam untuk Bapak Daman bersama Oh, Ibu ini ya? Ibu. Maaf Ibu. Iya, dari NTT, Pak. Selamat Bu, selamat bergabung. Selamat datang. Ya, mau sharing dan juga mau bertanya sedikit tentang coaching dan konseling. Yang kami alami di sekolah kami itu, Pak, hanya kegiatan konseling dari guru BK. Coaching ini, padahal kami sudah ada guru penggerak sekitar 10 orang, tetapi coaching belum pernah dilakukan. Entah itu guru penggerak saja yang lakukan pada saat pembelajaran dengan siswa, atau tapi memang webinarnya sering saya ikuti terus, tetapi tidak, mungkin kepala sekolah belum tahu juga tentang kegiatan coaching seperti ini, sehingga kita tidak diberdayakan untuk menggerakkan itu kegiatan coaching, padahal bagus sekali. Saya berdasarkan penjelasan kita pada malam ini oleh Pak Daman, bagus sekali ini coaching nih. Jadi tidak hanya konseling oleh guru BK saja, padahal semua guru bisa berperan sebagai coach. Sehingga kira-kira caranya seperti apa, Pak, sehingga kita bisa bukan mencari tugas baru, tambahan baru atau apa begitu. Bukan saya berbicara untuk kepala sekolah nanti bisa menentukan saya sebagai coach, tidak. Caranya gimana yang tidak menyatakan bahwa kita sedang promosi diri nih, Pak. Tapi kita mau supaya kegiatan semacam coaching ini diberdayakan kepada semua guru. Sehingga ada masalah atau kesulitan siswa tidak hanya diambil tugas oleh guru-guru BK saja, Pak. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya mantan kepala sekolah, Pak Daman. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih kembali Bu. Silakan Bapak Daman untuk menjawabnya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Patricia. Pertanyaannya sungguh baik kok Bu. Memang terkadang di sekolah itu kita memang maunya yang instan, bukan seperti itu. Kalau ada apa langsung konseling. Konseling itu kan jika ada masalah diberikan penyelesaian oleh ahlinya. Itu kalau konseling. Jadi semuanya kalau ada sesuatu misalkan kita itu langsung ke BK. Bapak Ibu bedakan loh seorang coaching dengan konseling Bapak Ibu. Kalau konseling itu Bapak Ibu adalah jika ada suatu permasalahan, si konseling itu memberikan penyelesaian. Dan juga itu apa ya, diberikan penyelesaian masalah juga dan diberikan oleh tenaga ahli. Misalnya di sekolah seorang BK Bapak Ibu. Tetapi kalau coaching itu Bapak Ibu yang seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan Ibu nanti bagaimana, jadi kita coaching itu Bapak Ibu boleh kita boleh timbul seketika, boleh Bu, timbul seketika, ataupun diatur waktu boleh. Kalau misalkan seketika, misalkan kita tidak perlu menunggu kepala sekolah, misalkan kita misalkan di ruang guru Bu, misalkan di ruang guru. Kan kita seperti saya tadi yang saya sampaikan praktek 1 misalkan, itu coba praktekkan. Istilahnya kita mengajak diskusi satu rekan sejawat saja dulu. Kita memberikan ajak satu rekan sejawat. Misalkan di sana Ibu lewat di depan rekan sejawat tadi kelas di depan kelasnya waktu ngajar misalkan. Coba kita diskusi. Tadi kok saya lihat di kelasnya Ibu kok ramai sekali kan gitu. Pasti si coaching mereka menjawab, gimana nggak mau rame, wong anaknya itu tidak bisa diatur, kan? Nah, terus berikan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sesuai dengan tahapan-tahapan grow itu. Tahapan grow ini sangat mudah menurut saya, Bu, dan bisa bisa mengeksplor dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan jangan kita ada sesuatu diberikan penyelesaian, jangan seperti itu. Maka kenapa di setiap satuan pendidikan semua guru itu juga punya potensi. Makanya dengan adanya coaching itu Bapak Ibu itu merasa terbantukan. Bukan misalkan ada contoh misalkan kita contoh Bu Patricia misalkan di kehidupan di dalam rumah tangga. Misalkan ada anak misalkan yang bilang lapar misalkan ada murid yang bilang lapar. Ya sudah kita berikan nasi, selesai. Tapi apakah harus seperti itu saja? Jadi kita seorang coaching misalkan kita berikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana mereka harus punya beras, bagaimana kalau sudah punya beras mau ditanam, kalau sudah ditanam bagaimana seperti itu. Jangan sampai nanti kita itu menjadi konseling terus. Kalau kita menjadi konseling memang itu instan. Ada masalah kita jawab, berikan solusi oleh ahlinya wis cukup. Tapi jangan seperti itu. Berikan apa juga ya. Orang coaching itu Bapak Ibu, mereka sebenarnya juga berpotensi ataupun mereka juga juga mereka samalah dengan jadi di dalam coaching ini jabatan kita itu setara loh. Jadi tidak ada ahli, setara loh. Itu. Kemampuan kita setara di dalam coaching ini. Anggapan kita harus setara, jangan sampai kita ahlinya, jangan seperti itu. Makanya berikan kesempatan kalau ada hal seperti ini di sekolah Ibu Patricia tadi, ya kita selaku ibu, selaku pendidik, selaku guru ya sudah. Jika ada sesuatu misalkan, kita ajak diskusi saja. Tanpa diskusi, maka kita tidak akan tahu, bukan? Kan tidak akan tahu. Nah, makanya dengan diskusi, dengan pertanyaan-pertanyaan, kita selaku coaching akan mendapatkan sebuah data awal misalkan kenapa mereka belajarnya tidak semangat, terus kembali. Itu mungkin dari saya Bu seperti itu. Mungkin sedikit saya lanjutkan sedikit lagi Pak. Kemarin di sekolah itu kebetulan ada teman guru yang bermasalah dengan siswa. Nah, terus ada guru juga bermasalah dengan masyarakat yang ada di luar. Yang mungkin Bapak Daman juga dengar, mungkin salah satu guru penggerak dipukul oleh orang tua siswa dan prosesnya sudah dihukum pengadilan dan orang tua siswa itu sudah di sel begitu.
persoalan semacam itu semestinya yang kita mau lihat ikuti seperti penjelasan Pak Daman tadi, Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa semestinya menggunakan coaching itu lebih bagus ketimbang guru itu dipanggil ke ruang BK dan nasihati di sana. Ya, dia seolah-olah dia itu apa ya, siswa begitu. Jadi kasihan. Untung dia itu guru honor, guru penggerak, guru masih muda. Tapi kalau semacam saya yang sudah 51 tahun dinasihati oleh guru BK, saya rasa bagaimana. Jadi kalau coaching ya mungkin lebih pantas begitu kalau untuk guru. Begitu mungkin Bapak Daman, mungkin ada saran atau apa masukan lagi dari Bapak Daman. Terima Iya kasih. Bu, terima kasih Bu Patricia. Memang kalau ada sesuatu di sekolah itu, misalkan seperti masalah di sekolah Ibu tentang misalkan guru penggerak, terus tadi itu bermasalah dengan murid seperti itu, bermasalah juga dengan orang tuanya. Jangan sampai semuanya itu Bapak Ibu fokuskan ke guru BK. Yang perlu saya sampaikan, guru BK itu sebenarnya bukan guru BK. Jangan kita definisikan menghadapi guru-guru yang bermasalah, bukan Bapak Ibu. Nanti kalau ada masalah semuanya ke guru BK. Saya di sekolah seperti ini Bu Patricia, juga ada guru BK. Jika misalkan ada murid yang selalu tersenyum gitu, mereka didatangi di guru BK. Kenapa kok mereka kok senyum-senyum terus? Mungkin bahagianya karena apa? Mungkin itu bisa ditransformasikan kepada murid-murid yang lain. Nah, kembali dengan kontennya Bu Patricia. Jadi kalau ada hal seperti itu, Bapak Ibu, jangan kita menjustis seakan-akan kita mengadili dan diadili oleh guru BK. Jangan seperti itu. Apalagi kita itu sama-sama dewasa, sama-sama pendidik. Makanya ada pembelajaran orang dewasa bagaimana CPOD. Dan juga mereka merasa tersinggung juga mentalnya kalau seperti itu. Maka lebih baik hal seperti itu kita coaching dulu, tanyakan kenapa kok bisa seperti itu, terus langkah apa yang akan dilakukan biar tidak terjadi seperti itu, bagaimana kalau kita membangun kolaborasi dengan orang tua murid begini. Itu dulu Bapak Ibu yang dilakukan. Makanya coaching ini tidaklah mudah Bapak Ibu, dan coaching ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit, tidak Bapak Ibu. Kita terus bertahap. Misalkan nanti juga ada waktu, kita tetap konteksnya tentang masalah itu. Misalkan ada waktu kosong, terus Bapak Ibu, bagaimana yang dilakukan, sejauh mana sudah dilakukan, tahapannya sampai mana. Dan juga diharapkan juga si coach itu berkomitmen dan juga diaplikasikan. Jangan hanya punya rencana, misalkan saya ingin kolaborasi dengan orang tua murid, tetapi tidak dilaksanakan, tidak komitmen. Maka mereka itu tidak bisa, kalau hanya sekedar angan-angan dan wacana, tidak bisa. Makanya saran saya Bapak Ibu, selaku pendidik, walaupun misalkan di sini ada kepala sekolah Bapak Ibu, saya juga kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itu kita coaching Bapak Ibu. Misalkan misalkan kalau saya di sekolah misalkan ada guru-guru misalkan kesulitan di dalam mengikuti program guru penggerak misalkan. Ya kita terkadang juga misalkan guru-guru itu jika ada program mindset-nya itu kita dapat apa? Kita dapat tunjangan apa? Ya kita juga selaku kepala sekolah, kita misalkan kita melakukan coaching, kita juga berikan wawasan-wawasan. Dengan adanya guru penggerak, kita menambahkan SDM, kompetensi kita, nanti ujung-ujungnya bisa diaplikasikan seperti itu. Mungkin itu Bu Patricia. Jadi Bu Patricia ini kan sudah tergerak mulai dari diri Bu Patricia. Jadi ayolah Bu Patricia ini jadilah agen perubahan di sekolah Bu Patricia, transformasikan, tularkan kepada rekan sejawat bahwa kalau ada seperti itu ya sudah kita melakukan diskusi-diskusi melalui coaching. Itu Bu Patricia. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, PGRI Larangan, Pak Moderator, teman-teman guru hebat semua. Terima kasih atas masukannya. Luar biasa Pak Daman. Ya, terima kasih kembali Bu dan juga Bapak Daman yang sudah memaparkan yang sangat detail sekali tentang coaching ini. Baik Bapak Ibu, saya ambil 2 penanya lagi dari kolom chat maupun kolom YouTube. 1 penanya lagi, ini dari Maria Sofiatun. Bagaimana cara
cara melakukan coaching tanpa ada kata-kata menggurui ini Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ini Bapak Ibu. Bagaimana kita coaching seakan-akan tidak menggurui. Ya karena saya sampaikan tadi, prinsipnya coaching itu Bapak Ibu kita setara. Beda dengan konseling Bapak Ibu. Kalau konseling itu memang ahlinya Bapak Ibu. Orang yang profesional. Jadi kalau coaching ini kita setara. Jangan sampai kita mengcoaching rekan sejawat, kita menggurui. Jangan. Kita apa ya? Kita diskusinya lurus saja Bapak Ibu. Kita setara gitu. Jangan sampai kita karena coaching ini Bapak Ibu bukan mengarahkan Bapak Ibu, tapi memberdayakan. Bagaimana kita diskusi itu? Dan diskusinya lurus-lurus saja. Jangan sampai saya ini. Ya kalau misalkan Bapak Ibu selaku coaching selalu seperti itu Bapak Ibu itu menggurui. Jadi kita selaku coaching, kita ini Bapak Ibu derajat kita atau jabatan kita itu setara kompetensi kita. Walaupun Bapak Ibu misalkan sudah guru penggerak misalkan, karena kalau guru penggerak kan di pendidikan guru penggerak sudah mendapatkan modul tentang tentang coaching alur theta misalkan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan seperti itu, jangan Bapak Ibu nanti merasa Bapak Ibu tuh hebat atau luar biasa. Akhirnya si coaching itu tidak akan kesampaian. Karena mungkin mereka bisa ya takut ataupun malu karena Bapak Ibu dianggap orang hebat. Jadi setara saja gitu. Sama dengan saya menjadi kepala sekolah, ya sama dengan guru-guru, diposisikan sama saja. Dan yang penting kita Bapak Ibu, kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti si coaching itu bisa mengeksplor dengan sendirinya. Jangan tunjukkan Bapak Ibu tuh sudah lebih di atasnya mereka kemampuannya. Anggap setara saja. Sekali-kali saya juga belajar. Saya dulu begini Bapak Ibu. Saya dulu waktu ngajar di kelas sekian, saya pernah nyoba praktek ini tentang ini. Rasanya baik. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan ini? Tapi kita ini sama-sama belajar seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita mengcoaching seseorang agar tidak dianggap menggurui, ingat Bapak Ibu kita harus punya kontrol diri. Anggap kita ini statusnya sama. Statusnya sama. Karena kita beda dengan konseling. Kalau konseling itu ahli. Jika ada masalah, kita di konseling Bapak Ibu itu untuk menemukan solusi atau jawaban-jawaban oleh seorang ahli seperti itu. Jadi anggap status kita sama Bapak Ibu. Sama jika kita diskusi, kita posisikan netral gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menunjukkan kita wah saya ini akhirnya si coach itu nanti mentalnya down. Itu Pak Sarif. Siap Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak. Baik Bapak Ibu hebat, webinar malam ini tentunya sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sangat antusias sekali bertanya. Dan masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum bisa ditampilkan mengingat terbatasnya waktu. Sebelum kita tutup kegiatan webinar ini, saya persilakan Bapak Daman untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah antusias belajar bersama. Saya Bapak Ibu bukan maksud menggurui. Saya di sini juga belajar bersama Bapak Ibu karena Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara juga hebat-hebat Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama, kita kolaborasi, kita saling berbagi praktik baik Bapak Ibu dan juga ucapkan terima kasih kepada tim webinar Komunitas Belajar Abg Larangan dan Komunitas Belajar Komit Nudal. Bapak Ibu, di setiap kita selaku pendidik maupun kepala sekolah di saat kita ingin melakukan sesuatu Bapak Ibu, mulailah dari diri kita Bapak Ibu. Kita kembali kepada topik coaching ini Bapak Ibu. Ayo coaching ini budayakan di sekolah Bapak Ibu bertugas. Kita ini Bapak Ibu pasti di satuan pendidikan. Kalau kita diskusi, mendengarkan keluh kesah guru, rekan sejawat, pasti ada saja permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan, tantangan-tantangan di sekolah. Misalkan sekarang marah-marahnya tentang pengelolaan kinerja, karena besok sudah tanggal 1 Juli, kita belum mendapatkan
predikat kolaborasi di dinas pendidikan itu kan juga masalah bagi guru-guru yang kurang berpengalaman di pengelolaan kinerja. Nah, ayo kita budayakan coaching. Jika Bapak Ibu punya ilmu pengetahuan walaupun yang seadanya, kita bagaimana ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat, berdampak buat kita semua, dan utamakan kita Bapak Ibu di satuan Bapak Ibu bertugas, sehingga nanti Bapak Ibu dengan kita menerapkan budaya coaching di sekolah, insya Allah Bapak Ibu segala kesulitan, tantangan, hambatan Bapak Ibu insya Allah bisa teratasi Bapak Ibu seperti itu. Dan kita juga Bapak Ibu, kita selaku pendidik, ayolah kita bersama-sama terus kolaborasi dan juga terus belajar meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, terutama di coaching ini Bapak Ibu seperti itu. Nanti materi akan saya share di grup Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga bisa membaca kembali, mengulik-ulik kembali. Dari saya pribadi, apabila ada dalam penyampaian materi ada sesuatu yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarip selaku moderator dan komunitas belajar SMAB Larangan, komunitas Komit Udal dan seluruh panitia pada webinar kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Air beriak perahu laju, guru bergerak, Indonesia maju. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat banyak pengetahuan tentang budaya coaching dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita malam ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah antusias menyimak dan bertanya. Dan terima kasih tentunya juga kepada segenap tim penyelenggara kegiatan ini, Ibu Fitriah Nur Hasanah, terima kasih sehingga kegiatan webinar pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapat sertifikat dari kegiatan ini. Dan terakhir sebagai penutup, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifur, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, silakan isi presensi yang ada di chat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live, Bu. Berbagi